Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun berada, ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal penalaran matematik, ya. Oke, langsung saja siapkan adik-adik alat tulisnya. Jadi kita akan sama-sama untuk membahas ya soal-soal eh, latihan ya, soal-soal latihan UTBK 2025 ya. Semoga UTBK 2025 adik-adik sudah terbiasa ya dengan soal-soal penalaran matematik. Jadi bisa gampang ya ngerjain. Kuncinya satu adik-adik, tetap tenang dan jangan panik ya. Tetap fokus. Jadi baca soal fokus. Oke, langsung aja kita akan bahas dari nomor yang pertama. Yuk. Oke, soal yang pertama ya adik-adik. Amir membeli sebuah laptop dengan harga 8 juta yang telah diberikan diskon 20% dari tokonya. Ia membeli tanpa uang muka dan mencicil laptop tersebut selama 10 bulan dengan bunga tunggal. Nah, ini bunga tunggal itu artinya setiap bulannya selalu sama ya, dari ya, per semester. Jadi setiap 6 bulan dari harga resmi sebelum diskon. Nah, adik-adik kita hitung harga 8 juta ini setelah diskon 20%. Berarti 20% dari harga aslinya berarti 120 ya. Kalau diskon 20% berarti harga aslinya berarti 80% ya. 80% dari harga asli, saya sebut aja X, itu adalah 8 juta adik-adik. Ya, berarti 80% dari harga asli ya. 80% dari harganya itu adalah 8 juta katanya ada deh. Terus saya tulis saja dalam bentuk juta ya, malas nulisnya ya. 8 juta. Nanti ini coret-coret ya. Angka 8-nya berarti X-nya itu ya, ini per 100 berarti ini 10 jutaan lah ya. Langsung 10 juta. Ini harga asli. Nah, di sini ada bunga tunggal 3% per semester setiap 6 bulan dari harga resmi. Pertanyaannya, total bunga yang harus dibayarkan selama 10 bulan ini. Ada deh ya. Berarti kita hitung dulu bunganya. Bunga per bulan ya. Berarti adalah 3% dari harga asli. Ya, kata di soal berarti 10 juta. Ini setiap 6 bulan ada deh. Berarti kalau setiap 1 bulannya berarti dibagi, ya dibagi 6 ya. Oke, nanti ini coret-coret, nanti yang ini dengan yang ini coret juga ya. Jadi di sini atas bawah dibagi 3, berarti ini 2. Oke, ini jadi berapa nih? 100.000 ya, sejuta dibagi 10 berarti 100.000 bagi 2 berarti 50. Ya, 50.000 ada 1 bulan. Pertanyaannya selama 10 bulan. Jadi selama 10 bulan tinggal adik-adik kaliin 10. Berarti 50.000 ya dikali 10. Hasilnya 500.000. Ya, oke. Itu ngitung bunga tunggal. Jadi bunganya tetap adik-adik segitu terus. Ya, oke. 59 mata memandang, 60 ada deh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Yang baru bergabung langsung saja kita membahas soal-soal penalaran matematik ya. Nomor 142. Berapa uang yang dikeluarkan Amir per bulan untuk membayar cicilan laptop ya. Berarti di sini cicilan per bulan itu adalah sisa hutangnya. Jadi adik-adik harganya tadi setelah diskon 8 juta. Berarti harga ini ya, hutangnya adalah 8 juta. Mau dicicil selama 10 bulan. Berarti di sini 8 juta dibagi 10 ya, mau dicicil 10 bulan ditambah bunga adik-adik.
Nah, bunganya tadi udah dihitung ya, bunga per bulannya tadi adalah 50.000. Makanya kontraktannya harus bagus ya, jadi bisa dipakai kembali ya. Berarti di sini adalah 800.000 ditambah 50.000 ya. Berarti jawabannya selama sebulannya adalah 850.000. Oke. Ya, oke. Soal berikutnya, jika toko tersebut menawarkan kepada Amir untuk membeli laptop dengan cara membayar uang muka 2 juta dan angsuran pada bulan pertama 1 juta, bulan kedua 900, 800 dan seterusnya sampai bulan ke-10, maka totalnya harga yang dikeluarkan Amir ternyata, nah ini kita ngebandingin dengan harga resmi ya. Oke, berarti di sini kita jumlahkan DP uang mukanya 2 juta. Terus cicilan. Kita hitung cicilan selama 10 bulan. Bulan yang pertama 1 juta. Terus yang kedua 900.000 berkurang 100, berkurang lagi 100, 800.000 dan seterusnya ya. Sampai 100.000 ada deh. Bener ya? Selama 10 bulan bener ya, dari 1 juta, 900, 800 sampai 100.000. Nah, adik-adik ini bisa ngejumlahin dengan cara manual 19 tambah 8 dan seterusnya bisa adik-adik. Atau kalau misalkan ribet ya, misalkan angkanya jelek atau banyak, kalau ini cuma 10 ya, hitung aja secara manual. Nah, tapi kalau misalkan ribet, adik-adik bisa ngejumlahinnya dengan cara ini. Ini kan ada 10 ya adik-adik, karena selama 10 bulan ada 10 bilangan. Kemudian kita pasang-pasangin ujung dengan ujung, ini kita pasangin ya, ada berarti 1.100.000, 1,1 juta ya. Nanti ini dipasangin dengan yang sebelahnya ini 200.000 ya, berarti tambah 900, ini juga pasti 1,1 ada deh, 1,1 juta lagi dan seterusnya dipasang-pasangin. Jadi nanti ada berapa pasangan, karena di sini ada 10 bilangan, kalau dipasang-pasangin berarti ada 5 bilangan. Berarti angka 1,1-nya itu ada 5 ya, 5 pasang. Berarti hasilnya adalah 5,5 juta. Jadi totalnya uang yang udah dikeluarkan, yang pertama DP-nya adalah 2 juta ditambah dengan total cicilan 5,5 juta ya. Jadi berarti sama dengan 7,5 juta. Nah, kalau saya bandingkan dengan harga asli, harga resminya, tadi harga resmi berapa? Iya, 10 juta. Berarti iya cocok ya. Berarti jawabannya yang A, lebih murah 2,5 juta dari harga resmi. Kalau dibanding dengan harga setelah diskon, ya lebih murah 500.000 karena harga diskonnya tadi di soal 8 juta ya. Oke, itu adalah soal yang ketiga. Ya, oke, 69 mata memandang. Ayo, kemana nih yang lainnya? Biasanya sampai di atas 100 ya. eh Ya, adik-adik, pesan saya nanti karena kalian sering latihan ya, kalau udah sering latihan mudah-mudahan kalian nanti akan terbiasa ya, tidak panikan, terus fokus bacanya adik-adik ya, jangan takut lah, pokoknya mah yakin aja adik-adik harus bisa. Oke, nomor berikutnya, jika Amir memiliki penghasilan 10 juta per bulan, maka berapa persenkah sisa uang yang Amir miliki setelah digunakan untuk mencicil laptop tersebut setiap bulan? Oke, tadi adik-adik sudah hitung kalau cicilan per bulannya adalah berapa. Jadi ini kontraktannya harus jangan ngotot lagi ya. Jadi kita tinggal pakai lagi, berarti 850.000 adik-adik. Nah, 850 ini untuk cicilan per bulannya. 800 per bulan, 850.000 kita bandingkan saja dengan 10 juta adik-adik. Ya, dikali 100%, nanti hasilnya adalah berapa nih? 8,5 ya, 8,5%. Ini untuk cicilan. Berarti sisanya berapa? Yang ditanya sisa ya.
setelah digunakan, berarti 100% dikurangin 8,5%. Iya, berarti hasilnya sama dengan 91,5 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi adik-adik tidak perlu menghitung 10 dikurangin 850 dulu ya. Udah aja cicilan laptop berapa persen? Oh, 8,5. Berarti sisanya adalah 100 dikurangin 8,5. Sip. Ya, oke. 75 mata memandang. Sip. Kita lanjutkan ya, adik-adik. Oke, soal berikutnya ini tentang truk pengangkut kendaraan ya. Oke, sebuah truk yang panjang penampungnya 8 meter dan digambarkan seperti berikut. Jadi ini kalau di tampak sampingnya ada deh, kemudian ini di tampak atas. Nah, ini si baknya ini 8 meter, ininya 3 meter. Umumnya lebar mobil dan motor yang dapat diangkut berturut-turut, ini mobil, yang ini motor. Sedangkan panjang mobil dan motor yang dapat diangkut adalah 4 dan 1,5 meter. Pertanyaannya, jika mobil dapat disusun dalam 3 tingkat, maka berapa unit mobil maksimal yang dapat diangkut truk rem tersebut? Oke, sekarang lihat adik-adik ya. Di sini si mobilnya panjangnya 4, lebarnya 2. Oke, berarti ada berapa mobil yang bisa diangkut di sini? Panjangnya 4 berarti setengah ini ya. Lebarnya 2 berarti disimpan di tengah-tengah ini. Nah, ini mobilnya seperti ini. Dideketin aja kayak gini. Nah, ya, jadi 4 ininya 2. Berarti sisa 1 meter ya, adik-adik di sini. Setengah-setengah meter. Nggak bisa lagi dipakai mobil ya. Berarti cuma 2 mobil ya. 2 mobil. Ini satu tingkat 2 mobil. Nah, katanya dia bisa mengangkut 3 tingkat. Berarti 3 kali 2 unit mobil. Ya, berarti jawabannya adalah 6 unit mobil. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jika mobil yang diangkut diletakkan di tengah-tengah, mirip yang tadi saya susun ya, maka berapa lebar sisi sisa dari truk rem tersebut? Lebar sisi-sisinya. Nah, tadi dari sini ke sini 3, kan lebar mobil 2 ya. Di sini 2. Berarti di sini ya setengah, di sini juga setengah ya. Setengah meter adik-adik. Sisi-sisinya berarti lebarnya setengah meter sisanya. Kalau panjangnya nggak ada sisa ya, habis. Ya, berarti jawabannya adalah setengah meter. Nah, jadi kalau adik-adik udah bisa baca, paham, langsung ngerjain soal-soal ini gampang ya adik-adik ya. Oke, next ke soal berikutnya. 81 mata memandang. Sip. Apabila lahan untuk penampungan motornya didesain seperti pada gambar di bawah, tentukan banyak motor yang dapat ditampung apabila jarak antar motornya tidak diperhitungkan, adik-adik. Nah, tadi di bacaan untuk motor, nah ini untuk motor ya. Oke, untuk motor itu lebarnya setengah meter, panjangnya 1,5 meter. Ingetin adik-adik, 1,5 meter kali 1,5 meter. Pertanyaannya adalah banyak motor yang dapat ditampung apabila jarak antar motornya tidak diperhitungkan. Nah, saya coba ukurannya di sini ada deh 1,5 meter si motor, 1,5 meter, lebarnya setengah meter. Ini untuk satu motor, setengah meter. Kita susun supaya panjangnya 8. Kita susun 1,5 kali berapa supaya jadi 8. Kalau 6 kejauhan berarti 5 ya. Iya, ada 5 di sini. Ada 5 motor. Nah, di sini ada 5 motor. Yang di sebelah sini panjang dari sini ke sini. Oh, nggak bisa ada 5 motor ya. Kan dari sini ke sini 1 berarti 2 8 kurangin 2 ada deh 6. Berarti panjang dari sini ke sini adalah 6 meter. Berarti 1,5 kali 4 ya. Iya, berarti di sini 4. Oke, saya tidak lihat atas bawahnya ini ya. Berarti di sini ada 4 ya.
Gimana ya nulisnya? Pokoknya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Terus yang di sebelah sini setengah meter, lihat ini setengah, ini setengah. Dari sini ke sini 3, berarti tinggal 2 ya sisanya, 2 meter. Yang untuk motor 2 meter, masing-masing setengah. Berarti setengah kali berapa? Ya, dikali 4. Berarti di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Setengah kali 4, betul ya, 2 ya. Nah, di sini. Berarti ke bawah 4, ke kanan 4. Jadi banyak motornya 4 kali 4 ya. Ada deh, jadi jawabannya adalah 16 motor. Ya, jadi kuncinya ngerjain soal-soal kayak gini ya digambar ada deh. Beda sama ubin ya. Kalau ubin mah tinggal dihitung berapa banyak ubin, berarti luasnya dibagi luas satu ubinnya. Kalau motornya harus digambar ada deh ya. Oke. Oke, nomor terakhir di bacaan ini siap? Oke, nomor 148. Jika jarak antar motornya 20 cm atau 0,2 meter ada deh. Dan pada tiap barisnya mulai motor diletakkan di pojok sudut atas, bisa mulai dari pojok kanan atau pojok kiri. Tentukan berapa banyak motor yang dapat ditampung pada truk. Nah, kalau tadi jarak antara motornya itu bisa dempet-dempetan ya. Kalau sekarang takut kegores, ada jaraknya yaitu 0,2 meter. Nah, berarti jadi ada berapa banyak motornya. Nah, ini kita pakai yang mana nih? Ada deh. Apakah pakai yang ini? Desainnya sebenarnya nggak boleh kalau pakai yang ini karena ini nomor 147. Biasanya di soal awal saja ada deh. Nah, dari soal awal yang jelas di sini 3, yang ini 8 ya. Nah, seharusnya ada deh soal kemarin itu ngejawabnya harus ngacu ke soal awal ya. Jadi ini gambar baknya, ini 8 meter, yang ini 3 meter. Panjang motornya 1,5, berarti 1,5. 1,5 tadi ada sampai ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau dia tidak ada batas ya di pinggir-pinggir langsung. Tapi masa terguling ya si motornya nih di ujung-ujung banget ya, tapi nggak apa-apa. Jarak antara motornya adalah ini, satu motornya ini setengah meter, terus ada celah 0,2. Di sini celahnya 0,2, terus ada lagi setengah, ada lagi 0,2, ada lagi setengah, sebanyak berapa nih? Setengah ditambah setengah. Kalau saya ambil 4 motor, berarti 4 kali setengah ya. Ditambah celahnya, kalau 4 motor celahnya ada 1, 2, 3. Berarti 0,2 kali 3. Nah, apakah ini sama dengan 3 meter? Kita hitung 2, ini 3, 6, 0,6. Oh, masih bisa nggak satu motor lagi adek-adek? Tambahin lagi satu motor, berarti ditambahin setengah, ditambahin celahnya ada 1, 2, 3, 4, tambah 0,2 lagi, berarti ini 2,5, ditambah 0,8. Udah kejauhan ya, berarti nggak bisa satu motor lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 motor berarti 5 kali setengah ditambah celahnya 0,2 kali 4 ya. Ada 4 celah, 0,8, ini 2,5. Nggak bisa ya, kejauhan, berarti 4 motor ya. Dah, kita tahu berarti jadi ada 4 motor. Di sini ada 4. Jika jarak antar motornya 20 cm pada tiap barisnya, pada tiap baris ada di sini ya, baris. Kalau yang ini kolom, tiap baris. Kalau di sini tidak ditentukan ya. Berarti ada berapa tadi dihitung, 5 ya? Aduh, 5 kali 4, 20. Harusnya ada 20 motor ada deh. Tapi tidak ada di pilihan.
Di sininya 4 ya. 4 kali 5 20. Kalau 4 kali 4 16, nggak ada juga. Ya, berarti mungkin maksud soalnya itu mengacu ke soal nomor sebelumnya. Tapi ini berarti error ya, soal ini error. Seharusnya harus ke soal awal. Ya, tapi karena tidak ada di pilihan, langsung kita berpikir agak sedikit cerdas ya. Mungkin si pembuat soal lupa ya. Ini dikaitkan dengan soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya, bentuknya harus gini adik-adik. Yang tadi. Berarti ukurannya, sisa-sisanya adalah berapa nih? Ya, karena di sini diambil ada celah 1, di sini juga setelahnya 1, total dari sini ke sini 8, berarti 8 dikurangin 2, 6 ya. Berarti gambarnya menjadi gini aja deh. Yang ini jadi 6. Yang dari sini ke sini ini celahnya setengah-setengah, berarti 1 meter. Ini 3 meter dikurangin 1 meter, jadi tinggal 2 meter ya adik-adik. Nah, terus kalau dibikin mulai dari pojok sini, 1 motor, ininya setengah. Kalau 4 nggak mungkin ya, karena di sini ada jarak antar celah gitu. Berarti cuma 3 ya. Nah, gini sini 3. Berarti setengah kali 3, 1,5 tambah 0,4. Bener ya, 1,5 tambah 0,4 dekat dengan 2. Berarti di sini ada 3 motor. Oke, di bawah sini ini tadi panjang motornya berapa? 1,5. Karena 6, berarti di sini bisa 4. Bener nggak? Waduh, ini nggak jelas juga ya. Kalau 4 pas ya, 6. 4 kali 1,5. Tapi mungkin ada jaraknya juga ya. Jarak antar motornya itu 0,2. Ya, betul ya, Dede ya. Nah, ini ya. Jarak antar motornya itu 20. Oh, bener ya. Jarak antar motor berarti di bawahnya ini ada motor lagi. Ada motor lagi ya. Berarti ini jaraknya juga 0,2 ya. Yang ada 0,2, ini ada 0,2 lagi. Nah, gini. Cocok ya, 1,5 kali 3 4,5, celahnya 0,4. 0,4 kalau dijumlahin 4,9. 4,9 di bawah 6. Tapi kalau ditambahin 1 motor lagi, bisa nggak ya? 4,9 ditambah 1,5. 14, 4, 5, 6. 6,4 nggak mungkin. Ini 6. Berarti ada 3. Di sini ada 3 motor. Oke, sini 3 motor. Di sana 3 motor. Berarti ada berapa motor totalnya? Ya, ada 9 motor. Ya, tapi ini sebenarnya nggak boleh ya. Kalau di UTBK di sini harus ada penjelasan ya. Jika harus ditulis lagi seperti ini, didesain seperti ini. Ya, jadi 2 kali ngerjain ya. Jadi 2 kali ngerjain, kita coba yang ini, coba yang ini. Yang ini nggak ada di jawaban, ada deh, berarti mengacu ke soal yang tadi. Ya, yang desain motornya seperti ini. Ya, oke, langsung aja kita next ke soal yang paling sulit adik-adik ya. Siapin, fokus adik-adik. Ya, ini soal yang paling sulitnya ya di soal kemarin. Ini teks yang ketiga. Seorang perancang wahana, oke, akan membuat suatu lintasan roller coaster ya, yang melintasi dan mengelilingi suatu medan berbentuk kerucut dari titik A menuju titik B. Terlihat dari gambar ya, dari A menuju titik B. Jadi dia muter gini. Dengan jarak A dengan B diukur dari permukaan medan adalah 20 seperti pada gambar. Berarti ini 20. Jadi si roller coasternya ke sini, nyampe sini, ke bawah lagi mungkin ya, terus muter lagi ke bawah lagi dan seterusnya. Ya kalau diterusin lebih parah lagi ya. Ini soalnya cuma segini aja untungnya ya, sampai sini. Bisa aja dia terus turun lagi ke sini, terus dia membentuk lintasan yang sama seperti yang tadi dan seterusnya. Tapi yang bikin soalnya baik ya, cuma segini ya. Lintasan minimal. Nah, ada lintasan minimal yang dibuat dari titik A dengan lintasan naik, kemudian dibuat lintasan turun menuju titik B. Nah, ini di sini adalah
lintasan minimal. Sebentar, ada pertanyaan dulu nih. Oh iya, akan diupload di YouTube. Pasti ada deh, kita upload nanti di YouTube ya, tenang. Ada deh, bisa ulang lagi ya. Nah, ini kerucut ini kita buka adik-adik. Kalau dibuka, masih ingat nggak waktu di SD? Jadi jaring-jaring kerucut itu berasal dari bagian dari lingkaran, adik-adik ya. Bagian dari lingkaran. Jadi kalau saya kasih nama nih, ini titik B, A, yang ini C misalkan ya. Ini titik C, titik puncaknya C, B, A. Naik, turun. Kalau dibuka, ini digunting adik-adik, kira-kira bentuknya kayak gimana? Nah, gini nih. Set, ini A, ini B, mungkin di sini ya kalau udah dibuka. A, A, B, C, C-nya ini. Nah, ini adik-adik. Jelas nggak? Bagian dari lingkaran. Tapi kita nggak tahu nih berapa lingkaran ini. Nah, cara mencari tahunya gampang, adik-adik. Coba perhatikan. Panjang ini yang melingkar yang ini nih. Kalau di gambar ini adalah yang mana? Iya, berarti yang ini. Betul, adik-adik. Yang ini ya, kita hitung. Kalau ini adalah satu keliling lingkaran ya, dengan jari-jari 20, berarti 2 PR. Berarti 40 V. Nah, ini berarti panjangnya adalah 40 V. Terus kita bandingin si segini teh berapa lingkaran dari C ke A itu panjangnya pelukisnya itu 80 adik-adik. Sekarang bayangin kalau ini ada sebenarnya ada lingkaran totalnya semuanya. Berarti keliling ini adalah 2 PR. R-nya itu 80. Berarti sama dengan 160 pi. Nah, coba lihat adik-adik. Dari sini ke sini 40 pi. Semua ini satu lingkaran dengan jari-jari yang ini 80 ini adalah 160. Berarti si ini adalah seperberapa lingkaran? Iya, 1/4 lingkaran besar. Benar? Jadi segini teh adalah 1/4 lingkaran besar. Nah, kita tahu adik-adik kalau 1/4 lingkaran berarti ada lingkaran dibagi 4 bagian gitu ya. Berarti bagian yang ini nih. Nah, ini sudutnya ini adalah 90 derajat. Saya butuh sudut ini sebenarnya adik-adik. 90 derajat. Nah, tadi nanti kalau cara cepatnya ya tinggal lihat aja jari-jari yang di bawah berapa, ini jari-jari kalau dibuka lingkaran besar berapa, ini tinggal bandingin gitu ya. Berarti ini 4 kalinya berarti ya 1/4 lingkaran. Bisa aja nanti soalnya diganti ada dia ini 60, ini 80 berarti seperberapa lingkaran. Gitu ya, tinggal bagiin ini dibagi ini. Ya, 1/4 lingkaran berarti sudutnya 90. Oke. Nah, di sini ada kata-kata lintasan minimal. Nah, adik-adik ingat kalau dua titik dihubungkan dari A ke B, lintasan minimalnya itu pasti berbentuk garis, adik-adik. Ya enggak? Lintasan minimal itu pasti berbentuk garis. Kalau dia tidak ditulis minimal, berarti dari A ke B bisa aja bentuknya parabola gini ya, Dede. Nah, gini. Bisa aja gini. Tapi ini yang paling pendek itu pasti berupa garis lurus. Oke. Berarti kita fokus di segitiga ini nih, Dede ya. Dari sini ke sini 80, dari C ke B. Nah, ini 20 nih, dari C ke B berarti 60 ya. Totalnya kan 80. Ya, berarti ini 60. Berarti pakai Pitagoras, panjang roller coaster lintasan dari A ke B adalah akar dari 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Atau pakai triple Pitagoras ya, 3, 4, 5. Supaya jadi 60 kali 20 semuanya. Berarti ini 5 kali 20. Berarti jawabannya adalah 100. Jadi jawabannya adalah 100. Silakan adik-adik, ada pertanyaan. Jadi langkah pertama si kerucut ini dibuka. Ingat jaring-jaringnya itu pasti bagian dari lingkaran. Jadi kalau adik-adik mau bikin kerucut ya, itu dari lingkaran dipotong. Bisa dari setengah lingkaran, 1/4 lingkaran seperti soal ini, terus
digulung gitu ya. Jadi pasti bentuknya kerucut. Oke, sampai sini adik-adik ada pertanyaan? Pak, itu yang 40 pi-nya tuh dari 20 meter Oke. 40 pi-nya itu yang ini nih. Yang ini nih. Lingkaran yang ini kan kalau dibongkar, dibuka. Nah, yang ini ya. Yang ini kalau dibuka itu jadi sebagian ini. Yang ini. Keliling lingkaran yang jari-jarinya 20, berarti 2 pi R. R-nya 20, berarti 40 V. Berarti yang ini tuh 40 V. Terus kalau dibuka, ini jadi jari-jari yang besar 80. Nah, kalau dibuka berarti jadi lingkaran yang besar, tapi ini nggak kepake yang ini mah ya, cuma pengen tahu. Ini kelilingnya itu adalah 2 PR, berarti 160 V. Lalu kita bandingkan 40 V segini teh, yang ini semuanya 160 V. Berarti dia adalah seperempat lingkaran. Si ini adalah seperempat lingkaran. Kalau seperempat lingkaran berarti siku-siku. Ya udah, adik-adik fokus di segitiga siku-siku ini. Jadi panjang roller coaster, lintasan roller coasternya dari A ke B adalah pakai Pitagoras ya. Jadi jawabannya adalah 100 meter. Silakan, ada lagi adik-adik yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada dari chat ya yang ditanyakan. Tadi 80 nemu dari mana? Ini 80. Jadi adik-adik bayangin ya, kerucut dibuka gitu ya, digunting. Ini digunting nih, tek 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 digunting nih, yang di sini digunting, terus dibuka adik-adik. Jadi bentuknya kayak gini. Ini jelas ya titik-titiknya. Ini A, ini di sini A, ini B. Setelah dibuka jadi B-nya ke sana. Terus ini si C kerucutnya di sini. Silakan adik-adik dipahami dulu gambarnya. Halo, 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 jelas? Perlu diulang atau tidak? Oh, ada yang nanya YouTube saya namanya apa? Aduh, ini ada ketinggalan di Matram ya. Matematika Ramdhani, Matram ya. Jangan lupa subscribe ya. Terus komen-komen ya, biar seru. Oke, kayaknya masih banyak yang bingung. Ini saya ulang lagi ya. Nggak apa-apa, adik-adik. Ya, saya ulang lagi. Fokus ya, adik-adik. Oke, saya cuma ambil cuplikannya aja gini. Ini kerucut, adik-adik. Kalau ini digunting nih, gunting. Gunting. Ini ya, gunting ya. Ini gambar guntingnya nih. Ini gunting nih, adik-adik. Dari A ke B ke C sampai C sini. Digunting, terus dibuka, adik-adik. Nah, dibukanya itu pasti kerucut itu sudah dipastikan bagian dari lingkaran. Kalau bagian itu berarti lebih kecil dari lingkaran ya. Bisa total lingkaran bisa. Lingkaran yang jari-jarinya berapa ini? Ya, bagian dari lingkaran yang jari-jarinya adalah 80. Jadi kalau digambar, ini jari-jarinya 80. Tuh, 80 itu dari sini nih. Dikasih tahu di soal. Nah, kalau dibuka, ini nih bayangin adik-adik kan kegunting yang A, terus dibuka adik-adik. Yang ini dikesanain, yang ini dikesituin. Dibuka, nanti bentuknya jadi gini. Nah, ini A. Ya ini A lagi sih sebenarnya kalau disatuin gitu jadi A dengan A ya. Nah, B-nya saya ambil di sini aja. Coba adik-adik dilipat lagi dari A ketemuin lagi dengan A, nanti kan bentuknya jadi kerucut ya, ngerti ya? Nah, panjang dari sini ke sini itu sama aja dengan panjang dari sini ke sini adik-adik. Kan dibuka yang ini. Berarti ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran kecil. Nah, apa nih? Kecil. Keliling lingkaran 2VR rumusnya. Yaitu R-nya udah dikasih tahu nih di soal 20 meter. Berarti ininya 20 nih. Berarti ini adalah 40 V. Ya. Nah, sementara ini karena ini bagian dari lingkaran, sebenarnya ada lingkaran semuanya di sini ada full sebenarnya. Nah, ini pusatnya yang ini. Nah, tapi nggak dipakai ya buat kerucut itu cuma ini aja. Ini panjangnya ini adalah keliling lingkaran besar. Keliling lingkaran besar ini jari-jarinya adalah 80, bener nggak? Kalau yang tadi 40 pi yang ini, jari-jari yang kecil ini nih, yang ini nih. Kalau sekarang udah ngomongin jari-jari besar. Berarti 2 PR. Berarti 160 V.
Nah, adik-adik bandingin, segini 40 V, semua ini 160 V. Berarti si ini berapa lingkaran? Ya, tinggal bandingin. Aduh, sorry adik-adik. Nah, ini ada yang bocor nih. Nah, si ini berarti seperempat lingkaran. Ya, tinggal dibandingin, ada 40 dibagi 160. Seperempat lingkaran itu berapa derajat ininya? Iya, 90. Yang tadi saya bilang ya. Jadi ada lingkaran besar dibagi 4. Seperempat kan? Berarti yang ini nih. Si gambar ini tuh yang ini. Berarti sudutnya adalah siku-siku. Nah, pertanyaannya panjang minimal dari A ke B. Panjang minimal itu pasti berupa garis lurus, adik-adik. Jadi bukan kayak gini. Bukan juga kayak gini. Ya. Jadi minimal itu berarti yang terpendek, berarti ini garis lurus. Nah, pertanyaannya jarak dari A ke B. Kita hitung. Ini C ya tadi ya. Dari C ke A 80, B ke A tadi di soal, nih B ke A 20. Ya, ini 80. Berarti ini 60. Gitu, dari sini ke sini 60. 60 80 berarti ini sisi miring. Nah, tadi ada yang nanya, cara ngitung cepat sisi miring gimana kalau 60 80 ini berapa? Dari A ke B. Ya, dia pakai triple Pythagoras waktu di SD. Ini 3 ya. Ini kalau ini siku berarti ini sisi miringnya ya. Sisi miring itu yang paling panjang ada deh. Ini 5. Ini kelipatan-kelipatannya. Berarti 3 kali berapa supaya 60? Kali 20. Berarti semuanya kali 20. Ini kali 20 60, ini kali 20 80. Berarti ini juga kali 20 ya, 100. Nah, gitu. Gimana adik-adik? Perlu diulang lagi? Cukup ngerti? Ya udah malam mungkin ya, adik-adik agak ngantuk-ngantuk. Fokus ya, tetap fokus. Semangat adik-adik ya, tinggal seminggu lagi yang akan UTBK tanggal 23 April. Ya, ada yang nanya triple Pythagoras 345 sudah pasti? Ya, udah pasti. 345. Selain itu ada banyak, ada deh. Kalau nggak salah ada 5 ya. Ada searching aja di Google ya. Selain 345 berapa nih 3 Pythagoras? Triple Pythagoras. Yang paling terkenal 345. Ada sih sebenarnya berapa lagi gitu ya. 12, 5, 13 bisa. Saya nggak hafal ya, saya nggak pernah ngapalin. 12 tadi saya ngomong berapa? 12 lupalah ada ya, pokoknya ada 5 ya. Searching aja di Google ya, triple Pythagoras. Ya kalau mau dihitung ya gampang sih, 60 kuadrat 80 kuadrat berarti ini teh berapa nih? 20 kali 3, yang ini 20 kali 4 gitu kan, masing-masing dikuadratin. Nah, ada yang samanya 20 kuadrat keluar. Berarti di sini jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat diakarin. 20 kuadrat keluar akar, jadi 20 akar sisanya. Berarti 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, berarti 25. Akar 25 itu 5, berarti 5 kali 20 ya 100 gitu. Ya, triple Pythagoras ada 5 kalau nggak salah ya, yang angkanya istimewa. 12, 3, 5, ya benar-benar. Nah, ada juga yang di sininya 5, 12, di sini 13. 144, 25, 169, benar. Ini kelipatannya. Dan seterusnya. Oke ya, adik-adik jelas? Nah, kemudian soal yang berikutnya nanya panjang lintasan naik roller coaster dari A ke B. Kalau di sini di lingkaran ya nggak kelihatan ya, kayak naik aja semuanya. Tapi kalau ini dibuat jadi kerucut, dibalikin ke sini, nah di sini adik-adik bisa kelihatan ya. Di sini ada yang naik roller coaster gitu ya. Nah, sampai D lah, sebutlah D. Kemudian turun. Nah, sekarang pertanyaannya, si D ini tuh di mana? Yang naiknya itu panjangnya berapa dari A ke D, yang turun dari D ke B. Di mana D-nya? Nah, adik-adik lihat kalau si roller coaster saya gambarin nih, naik turun, misalkan gini ya.
Ulangi. Ini ada titik puncak. Titik C tadi ya, puncak kerucut. Sekarang kalau naik turun, berarti yang terdekat dengan puncak kerucut itu adalah pasti naik. Terus yang terjauhnya berarti dia jadi turun di sini. Oh, berarti di sini D-nya yang terdekat dari titik puncak, ya. Yang terdekat itu pasti titik puncaknya, Dede. Berarti ini puncak kerucut ini C, yang ini puncak kerucut C. Ah, kemudian yang lintasan naiknya berarti yang terdekat. Di mana yang terdekatnya? Yang terdekatnya itu adalah yang tegak lurus, Dede. Pasti yang tegak lurus. Berarti titik D-nya di sini. Berarti dari A ke D di sinilah yang disebut sebagai lintasan naik. Sisanya turun, adik-adik. Jadi cukup adik-adik menghitung yang naiknya berapa, nanti yang turunnya tinggal 100 dikurangin yang naik. Nah, yang naik ini kita hitung adik-adik. Ini harus ada panjang ini berapa nih? Panjang CD saya misalkan panjang CD-nya adalah T, misalkan T. Ini T. Kita hitung pakai triple Pythagoras, adik-adik. Gak bisa karena cuma ada 80, ini nggak ada, ini 100. Nah, caranya ada tekniknya, adik-adik. Kalau ada dua tegak lurus, ini bisa dipakai luas segitiga. Jadi ada dihitung luas segitiga yang ABC itu sama dengan luas segitiga ABC. Gimana? Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Tapi kita hitung alasnya setengah, alasnya yang ini. Kan alas dengan tinggi itu saling tegak lurus kan? Berarti kalau ini 60, ini 80, berarti 60 kali 80 akan setara dengan luas segitiga kalau alasnya ini. Tadi udah dihitung ya, 100 ya. Oke, tingginya ini T, sebutlah T. Nanti ini ratus, ini 10 kali 10, 100 coret setengah coret. Berarti T-nya ini adalah 48. Oke, kita tahu ini 48 adik-adik. Terus keluarkan segitiganya. Ini C, D, ini tegak lurusnya di sini. Ini A ya. Saya mau nyari AD yang naiknya ini berapa? Ini tadi berapa adik-adik? 48. Dari C ke A tadi 80. Ini juga bisa pakai triple Pythagoras. Coba. Ya ini yang jelas sisi miringnya itu pasti 5 kali. 5 kali berapa? 5 kali berapa nih? 16. Berarti semuanya kali 16. Berarti ini 3 kali 16. Ya kan? 3, 5, 4. Berarti ini juga 4 kali 16 adik-adik. Berarti jadi iya 4 kali 16, 64 ya. Triple Pythagoras. 3, 4, sisi miringnya pokoknya 5. Ini bisa 4, bisa 3 yang ini. Ya salah satunya aja. 5 kali berapa supaya 80 kali 16? Maka semuanya kali 16. Ini 48, oh berarti 3 kali 16. Berarti sisanya 4 kali 16. Berarti lintasan naik dari A ke D-nya adalah 4 kali 16. Berapa 4 kali 16 adik-adik? Iya, 64. Ya, pertanyaan yang satunya lagi, kalau ini salah pasti yang satunya nggak bisa ngejawab ya adik-adik. Berarti nomor 151. Ya, panjang lintasan turun. Ya, tadi sisanya ya. Ya, dari A ke B tadi 100. Oh, ini digambar di kerucutnya ya. Naiknya 64, berarti turunnya sisanya 36 ya. Oke, satu soal lagi tentang roller coaster. Ya, tinggi puncak lintasan roller coaster dari tanah adalah, berarti kita pakai gambar yang ini, ada deh fokus di gambar yang ini. Nah, puncaknya itu dari naik ke turun ya. Tadi ini A, sini naik, terus turun. Berarti ini puncaknya ya. Nah, pertanyaannya puncak ini dari tanah, dari sini ini tanah ini. Ini berapa nih? Nah, adik-adik ini tinggal gunakan kesebangunan segitiga. Di sini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Kalau segitiga semua sudut-sudutnya sama, adik-adik bisa bandingin, ya. Jadi segitiga yang kecil ini, ya, semua sudutnya sama adik-adik dengan segitiga yang paling besar. Jadi ini bisa dibandingin. Ya, misalkan saya ambil ini titik E lah, misalkan ya, saya pakai sinus.
Sinus itu demi, sebenarnya nggak perlu sih yang ininya mah ya. Pokoknya kita bisa ngebandingin pada segitiga yang kecil, depannya itu ini yang ditanyain. Tinggi roller coaster di atas tanah. Saya sebut aja tingginya adalah R. Depan per miring. Miringnya, tadi CD, adik-adik udah hitung kan? Panjang CD berapa tadi? Mana sih? Nah ini nih, panjang CD tadi udah dihitung ya. 48 ya, tadi udah dihitung pakai luas ya, masih inget ya? 48, ini 48. Dari sini ke sini pelukisnya 80. Berarti sisanya 32 ya. Berarti depannya ini yang dicari R per miring. Miringnya 32. Ini akan sama dengan segitiga yang besar ada deh. Nah, ini kita hitung dulu. Tinggi si kerucut ini akar dari Pitagoras 80 kuadrat dikurang ya. Jadi ini segitiga yang ini. 80 kuadrat dikurangin 20 kuadrat. Nah, ini jangan buru-buru ngitung Adik-adik. 80 kuadrat dikurangin 20 kuadrat kan ada tekniknya ya. Dikurangin 80 kurangin 20 60 dikali jumlahnya. 80 tambah 20. Iya, 100 gitu. Jadi kalau ketemu A kuadrat min B kuadrat diuraikan, ingat A dikurangin B dikali A ditambah B. Ini biasanya kepake ya di soal-soal penalaran matematik biar cepet ngitungnya. Jadi 80 dikurangin 20, 60. 80 ditambah 20, 100. Nah ini bisa diakarin cepat, 100-nya bisa keluar akar 10 akar 60. Nah 60 juga bisa ditulis 4 kali 15 kan. Nah 4-nya keluar jadi 20 akar 15. Oke, ada deh di sini depannya 20 akar 15 dibagi miring. Miringnya 80 ya, segitiga yang besar. Nah, ini dengan ini bagi 20 atas bawah 4, kiri kanan bagi 4. Ini bagi 4 8, ini bagi 4 1. Habis kali silang. Berarti R-nya tinggi dari tanah adalah 8 akar 15. Sip. Ya, ini soal keren banget ya. Yang bikin soal ini luar biasa sekali, idenya cemerlang adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau masuk jurusan teknik sipil, ini pasti sering belajar yang kayak gini, bikin lintasan roller coaster atau jalan biasanya pakai seperempat lingkaran gitu ya. Nah ini belokannya seperempat lingkaran, atau bisa yang kayak soal kemarin ya, ada terowongannya setengah lingkaran, terowongan apa kereta api bisa setengah lingkaran ditambah persegi panjang bisa gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya mah dari bangun-bangun waktu di SD ya, ya ada udah pada tahu. Itu dikembangkan nanti di perguruan tinggi ya, bisa jadi lintasan roller coaster seperti ini, bisa jadi bentuk jalan, bisa bikin jembatan dan seterusnya. Ya, seni keindahannya arsitek yang bikinnya. Kalau kekuatannya anak teknik sipil ya. Banyak ya yang mau masuk ITB mungkin di sini ya 84 mata memandang. Aduh, sayang sekali belum ada 100 nih, pada kecapean nih kayaknya ya. Gimana adik-adik, ada pertanyaan tidak? Halo, halo, halo. Aman? Roller coaster aman? Halo? Silakan komen-komen adik-adik. Oke, aman. Ngerti ya? Jadi nanti ya mudah-mudahan UTBK tahun 2024 25 ya, 2025 keluar soal ini ya. Ya, jadi cara cepatnya pengen tahu dia seperempat atau berapa lingkaran itu harus ya biasanya seperempat lingkaran sih. Yang paling gampang itu seperempat lingkaran supaya sudut ini siku-siku. Ya, yang cepatnya tinggal bandingin ini ya dengan ini. 20 bagi 8 berarti seperempat. Berarti ini tuh dari seperempat lingkaran. Kalau mau bikin topi ulang tahun tuh ya, bikin dari lingkaran ada ya.
Ya, oke, soal berikutnya ya. Ya, oke, teks berikutnya. Tony berada di atas dermaga. Jangan panik ya kalau ngerjain soal gini, jangan ketakutan dulu sama gambar, ada deh, baca dulu, tenang. Tony berada di atas dermaga, menarik perahunya yang sedang berada di laut. Nah, ini perahunya. L sama dengan AB adalah panjang tali yang terulur ke perahu. Oh, ini tali. Jadi ini ditarik. X sama dengan BC adalah jarak perahu ke dermaga. Ini perahu ke dermaga X, oke. Tinggi perahu dari permukaan air laut adalah 1. Ini tingginya 1 nih. Dan AD 1, ini AD 1. Misalkan T adalah tinggi dermaga dari permukaan air laut, jadi T sama dengan AC. Oh, jadi nggak ngaruh ya ini 1. Ini tinggi dermaganya dari A ke C, udah jelas ya. Ini X, ini tali yang terulur. Udah gitu aja ada deh soalnya. Soal informasinya cuma seperti itu, kita baca. Semula panjang tali yang terulur adalah 40. Berarti tali yang terulur ini ya 40. Ketika Tony menarik tali sepanjang 4 meter, perahu mendekati dermaga sejauh 8 meter. Jarak perahu dari dermaga semula, berarti ini yang ditanya X ya, semula ya. Jarak perahu dari dermaga semula, berarti yang ditanya X. Oke, ini asalnya 40, ditarik 4 meter. Jadi agak ke depan dia ya. Ini saya pakai warna lain aja deh, biar kelihatan. Ditarik, jadi berapa jadinya? 40, ini ditarik dari sama si Tony ke sini. Ya, berkurang 4, betul. Jadi 36. Jelas ya? Kemudian perahunya jadi mendekati. Jadi si perahu ini mendekati dermaga sejauh 8. Nah, ini perahunya jadi ke sini kan? Mendekati. Mendekati berapa? 8. Oke, dari sini ke sini berarti 8. Jadi yang mendekati itu yang ini ya, ada ya. Yang 8. Nah, dari sini ke sini tadi apa? X. Berarti sisanya berapa ada yang ini? Iya, X min 8. Yang ditanya X ya. Oke, coba adik-adik perhatikan segitiga yang biru dan yang merah ini. Ya, ingat kalau ada segitiga siku-siku, ini paling laris ya adik-adik soal apa triple Pythagoras. Dalil Pythagoras itu paling sering dipakai. Sisi miring berarti 40. Kalau dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Fokus di segitiga yang biru ini adik-adik. Berarti dari sini ke sini X, dari sini ke sini T. Berarti T kuadrat ditambah X kuadrat. Ini adalah persamaan ke-1. Persamaan yang kedua, segitiga yang merah ini berarti 36 kuadrat adalah apa adik-adik? Ya, T kuadrat, betul. Ditambah dari sini ke sini X min 8 dikuadratkan. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita disuruh menghitung jarak perahu dari dermaga semula. Berarti yang ditanya X, adik-adik. Ya, ini buang berarti T-nya. Cara buangnya tinggal kurangin. Kurangin yuk. 40 kuadrat dikurangin 36 kuadrat. Sekali lagi jangan buru-buru ngitung ini, karena ada rumusnya, adik-adik ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat, A min B, A plus B. Jangan lupa ya. Ini coret-coret, jadi habis. Kalau dikurangin, tinggal apa di sini? X kuadrat dikurang X min 8 kuadrat. Oke, kita pakai rumus yang tadi. Saya tulis lagi biar ada yang nempel terus. A kuadrat min B kuadrat dipecah jadi apa yuk? A min B dikali A plus B. Oke, kita aplikasikan ke sini. 40, ini A-nya, ini B-nya. 40 kurangin 36 berapa adik-adik? 4. Berarti 4 dikali jumlahnya ya 76. Sama dengan, nah ini juga sama ya. Ini kuadrat nih, sama. Selisihnya 8. X dikurangin, X min 8 berarti 8 ya. Dikali jumlahnya, X ditambah ini, berarti 2X min 8. Oke, karena perkalian kiri kanan saya bagi 4. Ini semua dibagi 4, coret. Ini semua dibagi 4, berarti ini jadi 2. Kiri kanan dibagi 2. Set, bagi 2, ini habis. Bagi 2, 38. Sama dengan 2X min 8. 8 ajak main ke sini. Ketemuan sama ini jadi 46 ya adik-adik. Sama dengan 2X.
Berarti X-nya adalah, iya, jawabannya adalah 23 meter. Wois. Gampang ya. Tapi kalau ada stres duluan ini ngitung ini susah ya. Ya kalau saya sih karena udah berkali-kali ngerjain jadi gampang soal ini. Kalau yang baru nih, waduh Pitagoras biasanya panik tuh. Ada dua persamaan, aduh ngitung T-nya gimana, ngitung X-nya gimana, padahal tinggal eliminasi terus pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. Nah, pertanyaan berikutnya nomor 154. Ya, itu yang ditanya tinggi dermaga, Adik-adik. Sama kasusnya. Asalnya 40 meter, ditarik 4 meter, mendekati 8 meter. Cocokkan dengan yang ini? Ya, berarti kita pakai kotretan ini, Adik-adik ya. X-nya udah ketahuan tadi 23. Pertanyaannya tinggi dermaga. Tinggi dermaga kata di soal apa? T. Tinggi dermaga T. Nah, T-nya tinggal masukin ke salah satu. Saya masukin ke persamaan yang ini aja deh, lebih gampang. Ya, X-nya kan tadi udah ada ya. Oke, yuk. 40 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti 40 kuadrat sama dengan ini ditanya T-nya. X-nya tadi berapa? 23. Iya, berarti 23 kuadrat. Sekali lagi Adik-adik, jangan buru-buru ngitung. Ini tinggal pindah ruas jadi 40 kuadrat min 23 kuadrat. Tuh, ini apa rumusnya? A min B. 40 kurangin 23, 17. 40 tambah 23, 63. Sama dengan T kuadrat. Kuadratnya hilang berarti ini akar ya. Berarti ini akar, belakangnya kaliin 7 kali 3 bla 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 1. Cari jawaban yang bla 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 1. Bukan. Ini bukan ada pernya. Ya udah berarti yang ini. Nggak percaya ya hitung ya. 63 kali 17. Udahlah percaya ya. 1071. Gimana Adik-adik gampang? Paham ya Adik-adik ya? Ya, paham ya. Wafa. Faisal, paham? Semua paham? Paham ya? Jadi ingat ya kalau ada segitiga siku-siku Adik-adik berlaku Pitagoras. Oke, Belkis juga paham. Sip, banyak yang paham alhamdulillah ya. Cuma Pitagoras aja. Ya, kita lanjutkan. Oke, ada yang nanya 4 dengan 8-nya tidak kepake. Ya, dalam hal ini belum kepake ya. Jadi kita masih menggunakan, oh, 8 nggak kepake. Kepake Adik-adik. Nah, ini ada yang ngantuk nih. Kan tadi awalnya 40 meter, yang biru ini 40 meter. Empatnya kepake. Kan ditarik 4 jadi berapa? 40 berkurang 4 jadi 36. Ini 36 teh dari situ karena pakai yang ini. Asalnya 40. Ditarik sama si siapa sih namanya itu tadi? Pokoknya sama si Tony ya, ditarik ke sini. Perahunya supaya ke depan sini. Berarti jadi 36 gitu. Itu kepake. 8-nya kepake dong. Kan ini ke sini jadi 8. Tadi jaraknya asalnya X. Berarti karena dia maju ke sini 8, maka jarak dari perahu ke sini adalah X min 8 gitu. Ngerti? Halo, yang nanya tadi. Ben. Ngerti Ben? Kepake Ben 4 dengan 8. Oh, paham. Oh ya, siap. Ya, soal selanjutnya. Nah, ini saya pakai gambar ini aja lah ya, males ngegambar lagi. Dani berada pada dermaga, menarik perahunya. Nah, ini panjang tali antara Dani dan perahu 34. Berarti dianggap aja si Dani di sini ya. Ini Dani 34 meter. Itu talinya dan jarak perahunya 30. Berarti dari sini ke sini 30 meter. Terus sementara itu Budi berada pada dermaga yang 6 meter lebih rendah dari si Dani, berarti ya. Juga sedang menarik perahu miliknya. Jika panjang tali yang terulur antara Budi dan perahunya adalah 26, jarak perahu Budi ke dermaga. Jadi ceritanya, ini kan si Dani, anggap aja si Dani ada di atas ini ya. 6 meter di bawahnya ada perahu siapa nih? Si Budi. Berarti di sini ada si Budi nih. Ini 6. Dari sini ke sini 6 di bawahnya ya. 6 meter lebih rendah 6. Padahal dari sini ke sini kan tinggi dermaga.
T. Yang ini 6, berarti sisanya adalah iya T dikurang 6. Oke? Oke enggak? Tadi ini T. Ini 6, berarti ini T min 6. Dari sini ke sini perahunya si Budi. Ini perahu si Budi jaraknya, oh ditanya ya, talinya 26. Nah ini adik-adik jangan pakai perbandingan ya, karena segitiganya belum tentu sudutnya sama. Ini belum tentu sama dengan ini ya, nggak ada keterangan apapun. Jadi ini mau nggak mau harus gunakan iya triple Pitagoras lagi adik-adik ya. Oke, untuk kasusnya si Dani, perhatikan segitiga si Dani. Berarti sisi miring kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Si Dani dari sini ke sini apa? Sisinya T. Dari sini ke sini tadi berapa? 30. Berarti di sini T kuadrat ditambah 30 kuadrat. Dapat langsung T-nya ya. Pindah ruas. Jangan buru-buru dihitung. 34 kuadrat dikurangin 30 kuadrat adalah 34 kurangin 30, 4. 30 tambah 34 tambah 30, 64. 4 kali 64, T kuadrat, berarti T-nya diakarin. Berarti ini 2, ini 8 ya. Oh, berarti dapat T-nya sama dengan 16. Tinggi dermaganya 16 ceritanya. Sekarang perhatikan kasus si Budi. Segitiga Budi adik-adik ya, berarti 26 kuadrat sama dengan, nah ini kan 6 di bawahnya, berarti ini T min 6 adik-adik ya. T min 6 kuadrat ditambah ini yang ditanya X ya. Oke, anggap aja dari sini ke sini X lah, berarti X kuadrat. Nah T-nya tadi udah ketahuan 16, masukin ke sini, berarti 26 kuadrat sama dengan 16 kurangi 6, 10 ya. 10 kuadrat ditambah X kuadrat. Yang ditanya X-nya, pindah ruas. 26 kuadrat dikurangin 10 kuadrat sama dengan X kuadrat. 26 kurangin 10, 16. Maaf. 26 tambah 10, 36. Jadi 16 kali 36 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya diakarin. Ini berapa? 4. Ini berapa? 6. 4 kali 6, 24 ya. Jadi jawabannya 24. Oke, adik-adik, jelas? Oke, ada pertanyaan silakan yang mau nanya di kolom chat, paham ya? Jelas-jelas. Oke, jelas. Berarti adik-adik sudah mulai mengerti ya. Oh, penalaran matematik cuma pakai rumus-rumus SD ya yang dipakai. Yang SMA itu jarang banget dipakai adik-adik. Jadi adik-adik harus benar-benar apal benar rumus-rumus SD. Jumlah kali kurang bagi Pitagoras gitu ya. Paling yang rumus SMA yang saya tahu yang dipakai yang trigono biasa itu SMP kalau nggak salah, yang sin depan per miring, cos samping per miring, tangan depan per samping, itu satu lagi dianggap umum ya. Kalau di penalaran matematik udah dianggap umum itu. Demi sami desa. Seperti soal 156 sebentar ya. Oke, 156. Semula panjang tali yang terulur adalah 30 meter. Berarti ini panjang tali yang terulur 30 meter. Dan sudut antara tali dan dinding dermaga adalah alfa. Berarti ini sudut yang pertamanya, segitiga yang gede ini ya. Sudutnya adalah alfa. Ini betanya buang dulu ya, adik-adik, takut ngebingungin. Kemudian ditarik seperti yang gambar tadi ya, yang saya iniin. Ditarik maju tangan alfanya ini. Jika Tony menarik tali hingga sudut antara tali dengan dermaga menjadi beta 60 derajat. Berarti ini ya. Jadi asalnya 30, jadi yang ini. Nah, ini sudutnya 60. Kalau yang awalnya tadi alfa, ini sudutnya 60. Nah, ini segitiganya siku-siku. Berarti pasti berlaku demi sami desa. Pertanyaannya, perahu Tony maju mendekati dermaga sejauh, kan ini perahu Tony asalnya di sini ya. Asalnya di sini, maju ke sini. Nah, mendekati dermaga sejauh berapa? Berarti yang ditanya adalah delta X-nya. Oke, adik-adik siap? Kita pakai tangan ini. Tangan, perhatikan segitiga yang besar. Segitiga besar, adik-adik. Tangan alfa, kata di soal sama dengan akar 8. Padahal kita tahu tangan itu desa, depan per samping. Berarti akar 8 sama dengan depan. Depan sudut alfa depannya adalah BC. BC
per samping. Samping sudutnya ini depan, samping ini miring ya. Kalau ini tegak lurus berarti ini miringnya. Nah, sampingnya dari A ke C itu ya tinggi dermaga, sebutlah T. Berarti panjang BC-nya ketahuan adik-adik. Belum tahu, Deng. Berarti panjang BC-nya adalah apa? Kali silang. Ya akar 8 dikali T. Dapat katanya BC. Kemudian pada segitiga yang kecil, tangan. Tangan juga ya. Tangan berapa? Tangan 60. Ada yang ingat nggak tangan 60? Apalin ya, tangan 60 tuh akar 3 ya, akar 3 itu sudut istimewa, harus apal lah, pokoknya mah saya anggap apal aja. Desa, depan per samping, depannya ini belum dikasih nama, saya sebut aja R, berarti CR. Desa, sampingnya tetap T, berarti panjang CR-nya ketahuan. Jadi CR sama dengan akar 3 dikali T. Nah, pertanyaannya adalah delta X. Kalau adik-adik perhatikan, delta X ini setuju nggak kalau BC dikurangin CR? Iya, setuju banget. Ya, jadi delta X itu adalah BC dikurangin CR. Ya udah tinggal kurangin ini. Berarti akar 8T dikurangin akar 3T. T-nya keluarin. Berarti akar 8 min akar 3. Makanya jawabannya di pilihan ini adalah akar 8 min akar 3, Dede. Ini benar nih. Ini benar akar 8 min akar 3. Yang ini bukan, Adik-adik. Cuma 2. Nah, kalau waktunya nggak cukup, biasanya Adik-adik harus berani nembak. Nembaknya ininya 3 atau 10. Lihat yang paling banyak Adik-adik modusnya ya. Oh, paling banyak 10 berarti udahlah. Gitu, Adik-adik. Tapi kalau pengen tahu datang dari mana angka 10 ini, kita harus cari dulu T-nya. Coba perhatikan tadi. Ini 30 belum dipakai ya tadi ya. Nah, berarti Pitagoras ya 30 kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah apa? BC ya, BC kuadrat. Nah, padahal BC-nya tadi udah kita nyatakan BC-nya itu apa? Akar 8 dikali T. Berarti boleh dong saya ganti di sini akar 8 T dikuadratin jadi apa? 8T kuadrat tambah T kuadrat 9T kuadrat. Berarti 9T kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Akarin semua nih. Berarti jadi apa? 3T sama dengan 30. Tuh kan benar T-nya 10. Masuk deh ke sini ya. Jadi 10 dikali akar 8 min akar 3. Ya, jadi adik-adik kalau panik bahaya ngerjain soal ini. Makanya adik-adik harus sering latihan biar nggak panik ya. Fokus aja, fokus bacanya benar ya, fokus adik-adik. Serius, bacanya serius biar tidak lupa, tidak ingat sama waktu yang menipis ya. Biarin waktu berjalan adik-adik. Kalau dalam waktu 5 menit, kalau adik-adik panik ya, itu jadi nggak dapet ya. Maksudnya baca soalnya berulang-ulang karena nggak ngerti ya, karena paniknya itu. Tapi kalau tenang, adik-adik udah terbiasa baca aja santai, biarin aja nggak bisa mah adik-adik, semuanya juga mungkin nggak bisa ya, nggak usah takut adik-adik ya. Oke, itu adalah soal tentang perahu. Ada satu lagi tapi waktunya 5 menit tentang sungai. Gimana adik-adik mau dibahas aja ini teh? Oke, 5 menit lagi pasti ya, mudah-mudahan bisa ya 5 menit ya. Ya, kita bahas. Oke, dua gedung memiliki tinggi 10 meter. Tingginya 10 meter, dipasang jembatan yang elastis. Jadi ini jembatan yang elastis tuh ya, jadi elastis dia. Untuk menghubungkan kedua gedung tersebut yang terpisah sejauh 6 meter. Berarti ini 6 meter ya adik-adik. Berarti panjang jembatannya 6 meter nih. Jembatan tersebut awalnya berbentuk garis lurus. Namun setiap jembatan tersebut dilewati 5 orang, puncak jembatan, nah ini puncak jembatannya, tersebut menurun sejauh 0,1. Jadi kalau 5 orang, turunnya 0,1. Jembatan ini hanya boleh dilewati oleh sebanyak bilangan kelipatan 5, tapi tidak boleh lebih dari 20 orang. Diagram jembatan tersebut sebagai berikut. Nah, adik-adik, kalau 5 orang 0,1 meter,
Berarti kalau 20 orang, berarti ini kali 4 ya. Ini juga kali 4. Berarti menurun berapa, Adik-adik? Iya, menurun menjadi 0,4 meter. Benar? Puncaknya menurun 0,4. Puncaknya, puncak jembatan. Berarti di tengah-tengah maksudnya ya. Jika jembatan digunakan oleh 20 orang sekaligus, yang tadi ya kalau 20 orang di sini jadi menurun ya, asalnya garis jadi ke sini kan. Maka panjang jembatannya sekitar. Nah, adik-adik kalau sekitar, adik-adik jangan maksain yang ngitung yang melengkung ini. Kalau sekitar itu bisa dianggap garis lurus, adik-adik. Nah, kayak gini. Berarti berlaku lagi Pitagoras, adik-adik. Akar berapa nih? Dari sini ke sini 6. Setengahnya berarti ya 3. Ini 3, ini 0,4. Berarti jumlah kuadrat sisi-sisinya 3 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat. Berapa nih? 9, ya ini 0,16 berarti 9,16. Karena ada dua, ada deh ini jembatannya asalnya gini jadi ke sini keberatan. Jadi dua kalinya ada deh. Berarti 2 kali akar 9,16. Waduh, nggak ada jawabannya ada deh. Oh, duanya kesiniin. Jadi 4, benar? 4 kali 9,16. Boleh? 4 kali 9,16 berapa? 36,64. Jadi sekitar 36,64. Gampang ya ada ya. Ya. Jadi kalau yang melengkung-melengkung juga kalau ditanya pendekatan itu ngitungnya pakai garis-garis ada. Ini garis-garis kecil-kecil ini, ya. Kalau yang ini nih, yang melengkung ini dianggap aja garis nilai pendekatannya. Melengkung gimana ngitungnya melengkung ada deh ya susah. Kecuali kalau lingkaran gampang ya. Ini nggak tahu nggak jelas ya. Jadi ini melengkung ya udah dianggap garis lurus ya, mendekati sekitar. Silakan adik-adik ada pertanyaan. 0,4 dari 20. Iya betul, 0,4 dari 20 nih. Setiap 5 orang itu turun 0,1. Kalau 20 orang berarti kali 4. Ini kali 4, ini juga harus kali 4. Jadi 0,4 gitu. Oke, soal berikutnya. Ya, soal pembahasannya nanti langsung saya upload di channel YouTube. Wah, ya, channel YouTube saya udah pada tahu ya. Jangan sampai nggak tahu adik-adik. Ya, tinggi minimal jembatan dari atas sungai. Adik-adik bayangin nih. Tinggi minimal ya. Jadi jangan mikirnya jangan 5 orang adik-adik. Anggap aja yang paling maksimum 20 orang. Kalau 20 orang berarti si jembatannya jadi ke bawah sini ya. Berarti tinggi minimal di atas sungai berapa? Ini sungai. Jembatannya sebelum dinaikin 20 orang ya. Jadi ini sungainya. Nah, ini sungainya nih. Kalau dinaikin sama 20 orang, tadi kan turun 0,4 kan? Ya, berarti aman ya 0,4. Kalau 0,5 lebih aman lagi. Maksudnya dari sini ke sininya, tinggi jembatan itu yang ini. Ya, berarti 0,4 aman. Kalau 0,2 bahaya kalau ada yang naiknya 20 orang, ini ada yang kakinya basah ada deh ya. Ini juga kakinya basah. Yang ini nggak basah sih. 0,5 dengan 0,6 aman sih. Cuma kita ambilnya yang pas-pasan gitu, yang 0,4 supaya biayanya lebih murah. Bisa aja sih setinggi-tingginya di atas sungai. Ini yang tanya tinggi minimal. Oke, 2 soal lagi ya. Ada iya, luar biasa ya. Ada masih 70. Wah, udah 65 mata memandang. Ada udah berkurang. Udah, nanti aja kayaknya nunggu di channel YouTube ya. Mau diputar ya, nggak apa-apa ya. Eh, kita lanjutkan. Lebar, masih semangat ya. Oh, channel YouTube-nya lupa. Makanya subscribe ya, Dede. Matematik Ramdhani ya, Matram. Itu channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya. Sama komen-komen ada biar rame ya. Oke, jika lebar jembatan adalah setengah meter, maka luas jalan itu adalah panjang dikali lebar. Ada lihat jembatannya. Ini ada panjangnya 6 kan tadi. Nah, ini lebarnya 0,5. Ini 0,5, lebarnya 0,5. Berarti luas yang ini adalah panjang kali lebar kan?
Tapi panjangnya itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak dipakai, panjangnya 6. Kalau dipakai, tadi panjangnya berapa? 2 akar. Kalau dipakai 20 orang maksimum ya. Berarti panjangnya ini ada dua, ada deh. Panjangnya ini bisa 6, bisa 2 akar berapa tadi? 9,16. Iya, 9,16. Nah, lebarnya 0,5, lebarnya nggak berubah ya, lebarnya 0,5. Maka luasnya adalah di antara berapa? Panjangnya kalau diambil 6 berarti luasnya berapa? 6 kali 0,5, 3. Kalau yang ini luasnya berapa? Setengah dikali 2 berarti akar ya, akar 9,16. Berarti luasnya di antara 3 sampai 9,16. Mana jawabannya, Dede? Iya, yang E. Ya, satu lagi soal terakhir, Dede. Apabila berat orang-orang yang melewati jembatan tersebut rata-rata 55 kilo sampai 75 kilo, maka kekuatan jembatan harus didesain mampu menampung berapa ton? Ya, saya ambil jangan yang kecil ada deh. Ambil aja yang anggap gede semua ya biar kuat. Soalnya kalau didesainnya untuk yang 55 kilo, jembatannya kalau dinaikin sampai yang 75 kilo, yang 20 orang itu tadi hancur adik-adik. Nah, supaya nggak hancur ambil 75 kilo satu orang, ada berapa maksimalnya? Ya, maksimal 20 orang tadi ya. Berarti jembatan itu kekuatannya harus kaliin. Ya, 150 1.500 kilo. 1.500 kilo itu berapa? Bagi 1.000 ya 1,5 ton adik-adik. Di atas 1,5 ton. Ya, sebenarnya pas juga boleh 1,5 ton. Kalau 1,1 ton riskan ada ya. Bisa hancur ini. Karena kalau 75 orang, 20 orang 75 kilo, 20 orang itu berarti beratnya 1,5 ton, hancur jembatan. Jadi harus didesain mampu menampung 1,5 ton. Oke, adik-adik terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat ya. Adik-adik sering latihan soal, terus latihan ya. Iya, adik-adik ya. Banyak soal-soal UTBK yang diambil dari soal-soal kita ya adik-adik. Jadi hati-hati ya, soal-soal prediksi ini bisa-bisa muncul di soal UTBK. Ya, soalnya seperti ini ya adik-adik. Jadi satu teks mewakili 4 soal ya. Ya, tetap semangat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.